Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Musrikah SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika MISD, serta teman-teman kelas BGMI 3A yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis klasifikasi aljabar SD atau MI kelas 5 semester 1. Berikut anggota dari kelompok 9. Yang pertama Adista Devi Ihsananda, yang kedua Ayun Nafila, yang ketiga Laira Putri Wiritanaya, yang keempat Sasmita Septi, dan yang kelima Zaslin Isanti. Pembahasan kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami pola, relasi, dan fungsi. Indikatornya mendeskripsikan dan membuat generalisasi dari pola geometri dan pola bilangan. Buku yang kita ambil di sini yaitu buku yang ditulis oleh tim Gak Kotoso berjudul Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk SD kelas 5 volume 1. Materi aljabar yang muncul di sini yaitu mengenai bilangan bulat maupun bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan bilangan yang mempunyai penyebut khusus dan memiliki ciri khas menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Bilangan-bilangan di sini dari 100, 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001 membuat sebuah pola bilangan sehingga membentuk suatu pola tertentu. Generalisasi pola bilangan ini mempunyai sifat selisih dari dua suku berurutan yang selalu sama atau tetap, di mana ketika geser ke kanan dikalikan 1/10 dan ketika geser ke kiri dikalikan 10. Nah, karena selisih antara kedua sukunya selalu tetap, maka ini disebut sebagai pola bilangan. Untuk bilangan desimal, contoh saja 0,1, 0 di sini sebagai bilangan bulat dan 1 menempati bilangan persepuluhan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu mengenai memahami pola, relasi, dan fungsi. Indikatornya yaitu mempresentasikan dan menganalisis pola dan fungsi menggunakan kata-kata, tabel, dan grafik. Buku yang kita ambil di sini yaitu buku yang dituliskan oleh Purnomo Sido dan kawan-kawan yang berjudul Senang Belajar Matematika untuk SD atau MI kelas 5. Yang diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, halaman 241. Materi aljabar yang muncul di sini yaitu mengenai materi tabel dan grafik. Pengertian dari tabel yaitu susunan data yang disajikan dalam baris dan kolom. Fungsinya yaitu memudahkan pembaca untuk memahami soalnya. Fungsinya grafik yaitu membantu penyajian serta data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Keterangan dari soal yang kita ambil yaitu diketahui bahwa semakin bertambahnya umur maka bertambah juga tinggi badannya, sehingga hal tersebut dapat membentuk sebuah pola. Dari pola tersebut disajikan kembali berupa kata-kata, tabel, dan diagram garis yang termasuk ke dalam grafik. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu mengenai mempresentasikan dan menganalisis situasi dan struktur matematis menggunakan simbol aljabar. Indikatornya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat operasi seperti komutatif, distributif, dan menggunakannya dalam menyelesaikan operasi bilangan. Buku yang kita ambil di sini yaitu buku yang dituliskan oleh Purnomo Sido yang berjudul Senang Belajar Matematika untuk SD atau MI kelas 5. Materi aljabar yang muncul di sini yaitu mengenai materi komutatif dan distributif dalam pecahan. Pengertian komutatif yaitu suatu operasi hitung dikatakan memiliki sifat komutatif jika letak bilangannya saling ditukarkan akan tetap menghasilkan hasil yang sama meskipun bilangan itu merupakan bilangan positif atau negatif. Contoh komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, pengertian distributif yaitu suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Contohnya yaitu
A dikali B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Keterangan dari soal yang kita ambil yaitu pada operasi bilangan ini terdapat sifat operasi distributif karena menggunakan tanda kurung, tutup kurung, dan buka kurung untuk menyederhanakannya. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mengenai mempresentasikan dan menganalisis situasi dan struktur matematis menggunakan simbol aljabar. Indikatornya yaitu mempresentasikan ide tentang variabel sebagai kuantitas yang belum diketahui menggunakan huruf atau simbol. Buku yang kita ambil di sini yaitu buku yang dituliskan oleh Jatmiko dan Rizky Martahayu yang berjudul Tematik Terpadu Matematika. Materi aljabar yang muncul di sini yaitu mengenai materi variabel denah. Pengertian variabel yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contohnya dalam soal yang kita dapat ini, untuk mengamati denah kita diperlukan variabel yang akan diamati yaitu panjang denah, lebar denah, dan jarak denah. Nilai ini bervariasi antara denah satu dengan denah yang lainnya. Dan dalam penyajian variabel kita menggunakan simbol tertentu seperti X maupun Y. Keterangan dalam soal yang kita ambil ini yaitu dalam materi ini kuantitas yang belum diketahui yaitu panjang denah disimbolkan dengan huruf X. Kompetensi dasar yang kelima yaitu mempresentasikan dan menganalisis situasi dan struktur matematis menggunakan simbol aljabar. Indikatornya yaitu mengekspresikan relasi matematis menggunakan persamaan. Buku yang kita ambil di sini yaitu buku yang dituliskan oleh Purnomo Sido yang berjudul Senang Belajar Matematika untuk SD atau MI kelas 5. Materi aljabar yang muncul di sini yaitu mengenai relasi volume kubus dengan satuan baku. Pengertian relasi matematis di sini yaitu hubungan antara dua atau lebih himpunan nilai. Relasi adalah antara nilai min X dan nilai min Y dari pasangan terurut. Bentuk penyajian relasi ada 3 yaitu diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurut. Dalam relasi tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan. Keterangannya yaitu dalam permasalahan ini penggunaan persamaan yaitu V sama dengan S pangkat 3. Pembahasan kompetensi dasar selanjutnya yaitu menggunakan model matematis untuk merepresentasikan dan memahami hubungan kuantitatif. Indikatornya, model situasi masalah menggunakan objek dan menggunakan representasi grafik, tabel, dan persamaan untuk menggambarkan kesimpulan. Buku yang kita ambil yaitu buku yang ditulis oleh Purnomo Sido dan kawan-kawan dengan judul Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Materi aljabar yang kita ambil di sini yaitu mengenai data warna kesukaan siswa dalam suatu kelas. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kuantitatif merupakan pengumpulan data berupa angka. Data dalam materi aljabar ini yaitu berupa data warna kesukaan dari siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Dari data ini kita dapat membuat grafik dan tabel. Dari tabel contohnya kita dapat membuat kolom warna dan kolom banyak siswa. Contoh saja untuk warna merah banyak siswa yaitu 4, biru banyak siswa 6, kuning banyak siswa 4, hijau banyak siswa 12, ungu banyak siswa 3, dan hitam banyak siswa 1. Sehingga jumlah dalam suatu kelas ini yaitu 30 siswa. Nah, selain dengan tabel ini dapat direpresentasikan atau disajikan kembali dalam bentuk grafik yaitu diagram garis dan diagram batang.
Pembahasan kompetensi dasar selanjutnya yaitu menganalisis perubahan dalam berbagai konteks. Indikatornya, menyelidiki bagaimana hubungan perubahan pada variabel pertama terhadap variabel kedua. Buku yang kita ambil di sini yaitu buku yang ditulis oleh Siti Rohana dengan judul Matematika untuk SDMI kelas 5. Nah, materi aljabar yang muncul di sini yaitu bahwa terdapat hubungan perubahan pada variabel pertama atau X terhadap variabel kedua atau Y. Pemisalan variabel X yaitu untuk banyaknya buku tulis dan variabel Y untuk harga buku tulis. Nah, perubahan yang terjadi di sini yaitu apabila variabel X sama dengan 1, maka variabel Y sama dengan 1000. Apabila variabel X sama dengan 2, maka variabel Y sama dengan 2000 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat membuat suatu persamaan yaitu X per Y sama dengan 1 per 1000. Y dikali 1000 sama dengan 1000 dikali X atau Y sama dengan 1000X. Nah, dari persamaan Y sama dengan 1000X kita bisa mencari misal X-nya 6 berarti Y sama dengan 1000 dikali 6 sama dengan 6000. Nah, jadi dapat dipahami bahwasannya variabel X dapat mempengaruhi perubahan dari variabel Y. Dari persamaan ini dipahami bahwa nilai Y berbanding lurus dengan nilai X. Pembahasan indikator yang kedua dari kompetensi dasar menganalisis perubahan dalam berbagai konteks yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan situasi tentang rata-rata konstan atau bervariasi dari perubahan dan membandingkannya. Buku yang kita ambil yaitu buku yang ditulis oleh Purnomo Sido dan kawan-kawan dengan judul Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Nah, dari materi aljabar yang muncul di sini dapat diketahui bahwasanya Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dan Pak Budi mengendarai mobil dari kota B menuju kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Keduanya sama-sama berangkat pada pukul 8. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya mereka memiliki kecepatan rata-rata yang berbeda atau bervariasi. Di sini diketahui bahwasanya jarak dari kota A menuju kota B yaitu 200 km. Sehingga apabila kita akan mencari pukul berapakah mereka akan berpapasan yaitu disimbolkan dengan T atau waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan rata-rata Pak Ahmad ditambahkan dengan kecepatan rata-rata dari Pak Budi yaitu 200 per 60 ditambah 60 sama dengan 2 jam. 2 jam setelah pukul 8 yaitu pukul 10. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai analisis klasifikasi aljabar SDMI kelas 5 semester 1. Sekian dari kelompok 9, 2-3 kerupuk kaca, akhir kata sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.